Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin tadkhulul jannata min ummati ala suratil qamari lailatul badri." Rombongan pertama akan masuk surga dari umatku bagaikan bulan purnama. Kemudian yang berikutnya bagaikan bintang yang amat terang di langit. Kemudian sesudah itu menurut tingkahnya dan menurut tingkatannya masing-masing. Mereka tidak kencing dan buang air, tidak berludah dan tidak ingus. Sisir rambut mereka itu terbuat dari emas, dan ukup-ukup mereka itu dari kayu gahru yang harum, dan keringat mereka harumnya bagai kasturi, dan bentuk mereka seperti seorang yang tingginya bagaikan Nabi Adam alaihissalam, yaitu 60 hasta. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli surga itu semuanya muda, polos, halus, tidak ada rambut kecuali di kepala, alis, dan di kelopak mata. Sedang jenggot, kumis, ketiak, dan kemaluan semuanya tidak ada rambut. Tinggi mereka setinggi Nabi Adam alaihissalam, yaitu 60 hasta. Usianya bagaikan Nabi Isa alaihissalam, 33 tahun. Putih rupanya, hijau pakaiannya. Dihidangkan kepada mereka hidangan, maka datang burung dan berkata, "Hai waliullah, saya telah minum dari sumber salsabil dan makan dari kebun surga dan buah-buahan. Rasanya sebelah badanku masakan dan yang sebelah kiriku gorengan, maka dimakan oleh orang itu sekuatnya. Dan tiap orang wali mendapat 70 perhiasan, tiap perhiasan berbeda warna dengan yang lain. Sedang di jari-jarinya ada 10 cincin terukir pada yang pertama, yang artinya selamat sejahtera kamu karena kesabaranmu. 2. Masuklah ke dalam surga dengan selamat dan aman. 3. Itulah surga yang diwariskan kepadamu karena amal perbuatanmu. 4. Telah dihindarkan dari kamu semua risau dan duka cita. 5. Kami memberimu pakaian dan perhiasan. 6. Kami kawinkan kamu dengan bidadari. 7. Untukmu dalam surga segala keinginan dan menyenangkan pandangan matamu. 8. Kamu telah berkumpul dengan para nabi dan siddiqin. 9. Kamu menjadi muda dan tidak tua selamanya. 10. Kamu tinggal dengan tetangga yang tidak mengganggu tetangganya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sa'alallah ta'ala al-jannata thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, wa man istajar minan nar thalatha marrat qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Siapa yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai 3 kali, maka surga berdoa, Ya Allah, masukkan ia ke dalam surga. Masukkan ia ke dalam surga. Siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali diucapkan, maka neraka pun berdoa, Ya Allah, hindarkanlah ia dari neraka. Maka kita sebagai umat Islam perbanyaklah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga dan dijauhkan kita dari api neraka. Semoga Allah menghindarkan kita dari neraka dan memasukkan
kita semua sebagai umat Islam ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menceritakan tentang masalah ini, maka tertawalah beliau sehingga terlihat gigi gerahamnya. Dalam hadis, di antara wanita-wanita di dunia ini ada yang kecantikannya melebihi dari bidadari karena amal perbuatannya ketika di dunia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Artinya, kami cipta mereka baru dan kami jadikan mereka tetap gadis yang sangat kasih dan cinta, juga tetap sebaya umurnya untuk orang-orang ahli yamin. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, manusia semua akan berdiri di dekat neraka. Kemudian mereka menyeberang di atas sirat, jambatan di atas neraka. Masing-masing menurut amal perbuatannya. Ada yang menyeberang bagikan kilat, ada yang bagikan angin kencang, dan ada yang bagikan kuda yang cepat larinya dan seperti lari orang, dan ada yang bagikan terbang burung. Ada juga yang seperti onta yang cepat, dan yang akhir berjalan di atas kedua ibu jari kakinya, kemudian tersungkur ke dalam neraka. Dan sirat itu licin, halus, tipis, tajam, semacam pedang berduri, sedang di kanan kirinya malaikatnya membawa bantolan untuk membantol, menyeret orang-orang. Maka ada yang selamat dan ada yang luka-luka tapi masih selamat, dan ada yang langsung tersungkur ke dalam api neraka. Sedang para malaikat itu sama-sama berdoa, Rabbi salim salim, ya Tuhanku selamatkan selamatkan. Dan ada orang yang berjalan sebagai orang yang terakhir masuk ke surga, maka ketika ia selamat dari sirat, terbuka baginya pintu surga dan mereka tidak ada tempatnya di surga, sehingga ia berdoa, ya Tuhanku tempatkan aku di sini. Jawab Tuhan, kemungkinan jika aku beri padamu tempat itu lalu minta yang lainnya. Jawabnya, tidak, demi kemuliaanmu. Maka ditempatkanlah orang itu di situ. Kemudian diperlihatkan kepada tempat yang lebih baik hingga ia merasa kerendahan tempat yang diberikan kepadanya. Lalu ia berkata, ya Tuhan, tempatkanlah aku di situ. Jawab oleh Tuhan, kemungkinan jika aku berikan kepadamu, kau minta yang lainnya. Jawabnya, tidak, demi kemuliaanmu. Kemudian diperlihatkan kepadanya surga yang lebih baik, sehingga ia merasa bahwa tempatnya itu masih rendah, tetapi ia diam, tidak berani minta beberapa lama, sehingga ditanya, apakah kau tidak minta? Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sudah minta sehingga merasa malu. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, untukmu sebesar dunia 10 kali, maka inilah yang terendah tempat di dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, semoga kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam iman dan Islam. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya Allah. Allahumma ya Allah. Amin amin amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.